tur album Seru dari Hulu. Itu saat pertama kali saya naik pesawat. Jadi kapal udara yang buat saya naik kapal udara gitu. Halo Sobat Iden, kembali lagi bersama Idialog, Identitas Berdialog. Kali ini Identitas bersama dengan band folk dari Makassar yang sudah ada sejak pada tahun 2015. Siapa lagi kalau bukan Kapal Udara. Selamat malam Kak. Oke, sebelumnya tadi saya telah menonton penampilan Kakak yang sangat keren dan buat saya terpukau. Keren sekali Kak. Oke, kali ini kita bersama dengan beberapa member dari Kapal Udara. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu Kak. Saya Ale, main gitar. Saya Ayat, gitar vokal. Saya Dadang, bass. Saya Bobby, main drum. Halo Kak, jadi mungkin bisa kita sapa-sapa dulu penonton Sobat Iden. Sapa. Oke, suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu langsung dengan Kakak. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Identitas akan mengepoin tentang perjalanan karir dari Kapal Udara. Kami sebenarnya satu kampus, satu fakultas tepatnya di UNHAS, Fakultas Fisip. Kebetulan saya 3 orang, saya, Ale, sama Dadang ini satu jurusan, antropologi, dan Bobby ini kita satu fakultas, jurusannya sosiologi. Terbentuk di tahun 2015. Pertama kita di sela-sela kuliah kita biasanya jamming, ngumpul sama-sama. Akhirnya 2015 kita membentuk Kapal Udara. Tapi saya telat masuk dan bersamaan Kak. Iya, saya masuk 2000 berapa itu? 16 kayaknya dia. 2014. Saya masuk 2014 kuliah. 2015 kamu masuk. 2015 berarti deh. Posisi masuk itu jadi apa yang jadi melaut deh. Melaut sudah jadi. Jadi di 2015 pas ku masuk itu anak-anak mulai serius bikin band deh gitu. Akhirnya kita bikin lagu jadi 4 lagu dan jadi EP Seru dari Hulu pada saat itu. Dan sebenarnya itu nama Kapal Udara sebenarnya datang dari teman kita, karena kita kan ini anak di Antro itu ada pertemuan tiap tahun, ya. Entah kan nanti di Acak, nanti daerah, kebetulan itu hari daerahnya di Kendari. Jadi saya, Ale, Ayat berangkat Antropologi Indonesia ya. Nah ada teman dari Bandung kalau tidak salah itu dia kasih nama, kalian bikin band, karena Ale di situ itu hari di Kendari. Pokoknya tiap malam main gitar terus, main gitar terus udah bikin. Nah dia kasih saran kalau kalian punya nama Kapal Udara aja namanya, karena kan katanya itu pinisi apa segala macam melambangkan kesulselan gitu kan. Ya itulah saya kayak gitu. Dan akhirnya pulang ke Makassar, serius itu tadi Bobby yang ceritakan ya, kayaknya dipakai nama itu Kapal Udara gitu. Tapi sedikit saya mau tambahkan, mungkin filosofinya untuk kita ini Kapal Udara. Ini Kapal Udara, kita bayangkan kendaraan yang bisa di laut dan bisa di udara. Jadi kalau cocok loginya ini, kita mau bikin lagu yang bisa diterima di semua kalangan. Maruf lah. Ya, gitulah. Inspirasi kami aktivitas sehari-hari, tentu saja. Begitu sehari-hari aktivitasnya karena di kampus, ke kosan, kontrakannya Dadang. Akhirnya dunia kalau mau bikin karya, imajinasinya kayak ke masyarakat gitu. Jadi kayak tadi kan sosiologi, antropologi itu penelitiannya ke masyarakat gitu. Oh, kayaknya menarik kalau keseharian masyarakat dan keseharian kita itu kasih jadi lagu gitu. Makanya di awal-awal lagu-lagunya itu banyak bahas soal pedesaan. Pas saya dengar juga tadi kayak saya langsung mengingat tentang ada yang sekitar saya. Oke. Relate ya. Ya, relate. Apalagi itu dengan melaut yang katanya tentang rantauan. Oke, ada yang merantau juga. Saya juga merantau. Dikenal deh. Iya. Awalnya 2015 kita tetapkan bikin band Kapal Udara. Kita coba mengeluarkan album pertama
judulnya Seru dari Hulu, dan ternyata responnya orang-orang Makassar suka dengan lagu-lagu kampus. orang kampus suka dengan lagu-lagu kami. Dan sebenarnya event dari teman ke teman panggil dari event 1 jamming di sini akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah. Insyaallah. Sebenarnya memulai itu hampir tidak ada tantangannya karena yang kami rasa waktu memulai band itu betul-betul berangkat dari senang-senang ya. Nongkrong sambil main gitar gitu. Ada yang ajak main di event tambah senang gitu. Jadi di awal justru tidak ada hambatannya. Nah justru belakangan baru lebih senang-senang lagi sih. apa ya belakangan baru mulai bertemu dengan yang namanya dunia profesionalitas gitu. Kami dipanggil manggung bukan cuma untuk bersenang-senang, ternyata kita manggung untuk kerjaan gitu, ada tanggung jawab gitu, ada durasi, ketepatan waktu gitu kan, menghibur dan sebagainya. Lebih ke situ sih tantangannya. Lebih ke umum Ji ya, kayak lingkungan sekitar kita tidak baik-baik saja. Itu dia tema umumnya, cuman lebih mengkerucutnya mungkin di aman jadi mungkin lebih ke mengkerucutnya lebih ke di per lagunya Ji ya. Kayak misalnya tadi kita singgung menanam, merantau, itu sebenarnya punya Ji satu benang merah di dalam album itu. Dan tema besarnya itu ya tentang kehidupan sehari-hari. Mungkin masing-masing personel punya lagu yang berbeda sih. Saya juga sama kau. Kalau saya sih yang paling fresh di ingatan sekarang dan lagi terjadi itu lagi mungkin Sedado sih, tentang penggusuran tuh yang banyak terjadi, entah itu mafia tanah atau apa. Intinya kita bikin lagu maunya berpihak lah, berpihak ke siapa beda Masyarakat ya begitulah. Dan saat ini mahasiswa Unhas lagi menyuarakan juga tentang hal tersebut. Ya, Sampai keren. Saya lumayan ngikutin juga di medsos ya. Iya, kalau ditanya komunitas itu hari di awal-awal Kapolda sangat diuntungkan dengan selain komunitas musik itu ada beberapa komunitas literasi gitu. Contohnya kayak kedai buku Jenny itu hari yang ada di WSAB sama Kata Kerja yang hampir tiap weekend atau tiap minggu dia buat kegiatan dan mengajak kita main di situ. Nah dari situ dengar ada pendengar baru dan panggil lagi ke komunitas lain. Pokoknya hari itu sangat diuntungkan dengan komunitas lah kayak gitu. Itu dia. jadi komunitas ini sangat membantu nih bagi kakak-kakak sekalian. Sebagai band awal-awal tuh kan awal-awal bentuk band kan susah nyari panggungnya kan. Nah itu komunitas kasih wadah biasa bikin gigs, jadi kita bisa manggung dan percaya diri, akhirnya kenal oleh orang banyak. Dan saya lihat kakak ini sudah sampai di Kuala Lumpur ya kak. Enggak deh, siapa bilang sembarang. Iya kemarin sempat jalan-jalan ke sana, jalan-jalan Ji ya sih sebenarnya. Pencapaian yang sangat keren yang saya lihat. Itu sebenarnya itu sama dengan pembahasan tadi sih soal komunitas. Jadi kalau bicara komunitas musik, nah maksudnya yang kami alami di Makassar, dia tidak diartikan sebagai kayak komunitas yang orang main musik gitu kan, tapi justru lebih ke tongkrongan gitu, tongkrongan yang di sana ada musisi kayak gitu. Kami ke sana juga kemarin Kuala Lumpur karena ada teman-teman dari Kuala Lumpur yang nongkrong di sini. Itu kan komunitas juga, jadi kita istilahnya sharing, bukan caranya main di sana gitu, ayo saling membuka jalan gitu, mencari cara supaya bisa main ke sana kayak gitu. Perjalanan dinas kami itu Saya sini. Kalau saya ditanya pribadi, perjalanan yang paling berkesan adalah tur pertama Kapolda yang waktu itu tur album Seru dari Hulu. Itu saat pertama kali saya naik pesawat.
Jadi kapal udara yang buat saya naik kapal udara gitu. Jadi pokoknya itu yang sangat berkesan di Bali, kemana-mana hampir makan babi apa segala macam, masuk di bar yang tidak ditahu apa itu, pokoknya main saja intinya kayak gitu. Dan 7 hari itu di Bali kayak apa nih, kayak ada di negeri lain gitu. Itu sih saya yang kurasa berkesan bagi saya di kapal udara. Mungkin bagi kakak-kakak lain ada yang Sama kayak Dadang sih. Bali. Satu rasa ini. Iya, Bali itu kayak apa ya, percobaan kami tur gitu. Dan ternyata tur juga itu punya fungsi untuk melihat seakrab apa kita dalam sebuah band gitu. Biasanya tur banyak konflik terjadi di tur gitu. Lihat nih ini bagaimana Iya, karakter aslinya gitu. Macam karena 2 minggu ya lebih gitu. 2 minggu kayaknya, Dan bukan 1 minggu. Kok 1 minggu juga apa? Ya, ibu ingat saya karena 1 minggunya tidak sadar tuh. Oke, makasih. Kalau rencana itu sebenarnya belum pernah kita perdetail ya. Kami selalu berpikir sih caranya kolaborasi itu bukan cuma lintas musisi gitu tapi bisa kolaborasi ke visual mungkin, kolaborasi ke apa gitu ya, media, lintas media kayak gitu. adakah yang ingin kakak ajak kolaborasi, Kak? Sorry, Kak. Paul McCartney sih saya, ya. Sauto ada yang lain. Tapi kalau serius sih saya pengen banget Kak kolaps dengan Efek Rumah Kaca. Kalau seriusnya toh ya. Bisa mungkin diaminkan nanti oleh Sobat Iden di masa depan. Amin. Bang Kolil kalau lihat Bang Kolil kalau nonton. Kalau saya sih harapannya bertahan selama mungkin ya, karena itu sudah menjawab banyak hal di belakangnya. Karena band yang bisa bertahan itu karena band yang masih connect ya, masih nyambung antar personilnya, band yang sehat manajemennya, band yang selalu mengeluarkan karya, band yang selalu punya orang untuk mendengarkan lagunya kayak gitu. Jadi harapan saya adalah bertahan selama mungkin ya. Iya sama sih seperti ya, semoga kita bisa sama-sama terus dan semoga kita bisa menghidupi bukan dari cuma player sama kru juga bisa kita hidupi sampai selama-lamanya. Jadi putar dia. Rangkuman sih perasaan 10 tahun gitu. Lagunya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau beberapa lagu terakhir kritik, bahas politik gitu, politik keseharian, kali ini lebih ke santai, lebih ke jujur perasaan main band selama 10 tahun bersama-sama seperti apa perasaannya. Kayak gitu sih lagunya. Kayak tua mikir. Iya, apa ya? Gak ada orang bisa nggak nyanyi, gak ada yang bisa. Apa kita bilang itu? Gak ada orang nggak bisa nyanyi men, cari suara lu. Gak ada orangnya nggak bisa nyanyi, coy. Cari suara lu. Cari pekerjaan lu. Saya apa di? Kami juga nggak nyangka sih bisa main band gitu sampai sekarang dan cukup serius. Awalnya cuman bersenang-senang, jadi banyak hal yang berawal dari bersenang-senang. Selain bisa membuat masalah dalam hidup, ternyata juga bisa membuat karir gitu deh, karir dalam hidup. Kasih. Mungkin cukup sekian nih, Kak. Oke. Terima kasih atas waktunya, Kak. Terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian ya Sobat Iden untuk Identitas Berdialog hari ini. Sampai jumpa di Identitas Berdialog berikutnya. Dadah. Oke, dadah. Udah, thank you.